Wabarakatuh. Nah, teman-teman, di video kali ini informasi penting bagi rencana jadwal seleksi CASN 2021, informasi dari Kemendikbud khususnya untuk peserta P3K. Nah, untuk pengumuman seleksi CPNS rentang tanggal 14 sampai 28 Juni 2021. Pengumuman ini dipublikasikan melalui http kemendikbud.go.id atau https cpns.kemendikbud.go.id. PTN hanya meraih pengumuman dari kementerian, tidak diperkenankan menambahkan persyaratan. Untuk seleksi administrasi tanggal 16 Juni sampai dengan tanggal 13 Juli 2021. Nah, seleksi administrasi untuk pelamar di lingkungan PTN dan LLDikti dilakukan oleh masing-masing unit kerja di bawah koordinasi Biro SDM. Verifikasi dilakukan di masing-masing unit kerja. Semua tim yang terlibat harus menandatangani fakta integritas. Verifikasi dilakukan sesuai dengan juknis yang diterbitkan oleh Biro SDM. Kemudian untuk pendaftaran seleksi CPNS-nya itu tanggal 15 Juni sampai dengan 6 Juli 2021. Pendaftaran terpusat melalui portal nasional scasn.bkn.go.id. Tidak ada pengiriman berkas ke PO Box karena semua berkas itu diupload. Semua berkas yang diupload adalah scan berkas asli. Jadi betul-betul teman-teman perhatikan. Selanjutnya untuk pengumuman hasil seleksi administrasi rentang antara tanggal 14 sampai 15 Juli 2021. Nah, pengumuman ini juga dipublikasikan melalui http kemendikbud.go.id. Jadwal dapat berubah-ubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh Panselnas. Selanjutnya untuk masa sangga tanggal 16 sampai 18 Juli 2021. Peserta yang tidak lulus seleksi administrasi berhak mengajukan sangga. Tidak diperkenankan mengunggah ulang dokumen persyaratan administrasi. Kemudian untuk pengumuman pasca masa sangga administrasi yaitu tanggal 26 sampai tanggal 27 Juli 2021. Nah, panitia wajib mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sangga. Pengumuman dipublikasikan melalui http kemendikbud.go.id. Kemudian untuk jawab sangga administrasi tanggal 16 sampai tanggal 25 Juli 2021, panitia wajib menanggapi seluruh sanggah yang diajukan peserta. Jawab sanggah dilakukan dengan cara memverifikasi kembali dokumen yang disampaikan pada saat pelamaran. Untuk pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat SKD itu antara tanggal 3 sampai tanggal 5 Agustus 2021. Seperti biasa, jadwal dapat berubah-ubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh Panselnas. Kemudian untuk pelaksanaan SKD antara tanggal 10 Agustus sampai tanggal 18 September 2021. Untuk tes wawasan kebangsaan atau TWK untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Kemudian untuk tes intelijensi umum untuk menilai kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan kemampuan figural. Kemudian untuk tes karakteristik pribadi atau TKP untuk menilai pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, kemudian profesionalisme dan anti radikalisme. SKD dilaksanakan menggunakan sistem CAT BKN. Prinsipnya mendekatkan lokasi seleksi dengan domisili peserta. Mengingat jumlah peserta SKD cukup banyak sesuai arahan BKN Kemendikbud Ristek diharapkan dapat menyiapkan lokasi mandiri untuk SKD. Pengumuman hasil SKD itu tanggal 1 sampai tanggal 2 Oktober 2021. Seperti biasa, jadwal ini dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan oleh Panselnas. Selanjutnya, untuk pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat SKB, peserta yang berhak mengikuti SKB adalah 3 peringkat terbaik pada formasi tersebut yang dinyatakan memenuhi ambang batas SKD.
apabila terdapat peserta yang memperoleh nilai SKD sama pada 3 komponen subtes dan berada pada ambang batas jumlah kebutuhan informasi, maka terhadap peserta tersebut diikutkan SKB. Kemudian untuk pelaksanaan SKB itu sendiri antara tanggal 12 Oktober sampai dengan 1 November 2021. Pengumuman hasil akhir seleksi itu tanggal 20 sampai 21 November 2021. Untuk jawab sanggah hasil akhir tanggal 24 November sampai 1 Desember 2021. Prinsipnya sama dengan masa sanggah seleksi administrasi tadi. Jadi pengisian DRH oleh CPNS itu tanggal 4 sampai 21 Desember 2021. Kemudian usul penetapan NIP CPNS antara tanggal 16 Desember sampai 15 Januari 2022. Kemudian masa sanggah hasil akhir 22 sampai 24 November 2021. Prinsipnya sama dengan masa sanggah seleksi administrasi. Kemudian pengumuman pasca masa sanggah akhir tanggal 2 sampai 3 Desember 2021. Jadi teman-teman, mudah-mudahan tahun ini adalah tahun keberuntungan teman-teman untuk menjadi seorang ASN. Kemudian untuk seleksi kompetensi bidang untuk P3K Kemendikbud, yang pertama itu literasi bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi bagi formasi tenaga kependidikan yaitu non-dosen, atau etika dan tridharma perguruan tinggi bagi pelamar formasi tenaga pendidik atau dosen, yaitu mengukur pengetahuan dasar dan wawasan pelamar terkait substansi pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi atau perguruan tinggi. Kemudian tes kemampuan bahasa Inggris, mengukur kompetensi dasar penguasaan bahasa Inggris meliputi kemampuan pemahaman, bacaan singkat, dan pemecahan masalah. Kemudian tes penalaran dan pemecahan masalah, mengukur kemampuan menganalisa dan memecahkan masalah dengan cara mencari alternatif solusi yang tepat. Ini teruntuk semua jabatan. Kemudian tes dimensi psikologi, mengukur tipe kepribadian yaitu karakteristik kepribadian peserta yang dapat mendukung kinerjanya secara optimal. Kemudian wawancara untuk menggali kemampuan komunikasi dan kemampuan berpikir atau analytical thinking, bagaimana peserta mampu menyampaikan secara verbal atau gagasan dengan sistematis dan serta fleksibel dan terbuka terhadap informasi baru. Kemudian unjuk kerja atau micro teaching untuk menggali kompetensi teknis maupun terapan yang sesuai dengan latar belakang keilmuan serta implementasinya di tempat. Ini untuk jabatan tertentu. Terima kasih, demikian pengumuman yang sempat saya sampaikan untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman menjadi sumber informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.